Ke pasar Lemabang mencari ikan. Ikan didapat di dalam kolam. Selamat datang Sobat Pengayoman di podcast Pencari Ilmu Hukum dan HAM. Hai Sobat Pengayoman, kembali lagi di podcast Pencari Ilham, Pencari Ilmu Hukum dan HAM. Kali ini kamu bakal ditemenin sama host Ines Tesya Oswari, dan saya nggak sendirian dong di sini. Ada narasumber kita, Bapak Asep, yang akan menemani kamu selama podcast ini. Baik, kita langsung aja ya, perkenalkan diri. Silakan Bapak Asep untuk memperkenalkan diri. Baik, terima kasih Mbak Ines. Nama saya Asep Aliman. Jabatan saya di Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM ini sebagai analis kepegawaian ahli pertama. Saya bertugas di bawah sub kepegawaian tata usaha dan rumah tangga. Analis kepegawaian berarti mengurus pegawai-pegawai ya Pak Asep ya? Ya, benar. Dari mulai penerimaan CPNS sampai pensiun Ya. gitu ya. Mengurus rumah tangga juga. Jadi rumah tangga pegawai diurusin juga Pak Asep? Ya, begitulah. Bahkan sampai hal-hal terkecil pun diurusin juga ya? Ya. Termasuk kedisiplinan pegawai? Ya, termasuk itu. Nah, baru-baru ini aku tuh dengar terobosan besar yang diambil oleh Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia ini Pak Asep. Ya. Dimana jarang banget terobosan ini diambil oleh kementerian-kementerian lainnya. Yaitu Kementerian Hukum dan HAM udah keluar Permenkumhamnya nih secara resmi untuk mengganti pakaian dinas harian mereka. Itu terkait juga ya Pak Asep ya sama kepegawaiannya. Ya, terkait. Itu kalau boleh tahu kenapa ya Pak Asep? Kenapa pakaian dinas kita yang udah kita kenakan dari 2011 itu bisa diganti? Padahal kan kita masih nyaman pakai pakaian yang lama. Kenapa kita tiba-tiba harus move on? Apa nih alasannya? Ya, jadi begini Mbak Ines. Setelah terbitnya Permenkumham nomor 24 tahun 2022 ini, jadi secara resmi pakaian dinas dan atribut pegawai di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia secara resmi berubah dari sebelumnya yang diatur di Permenkumham nomor 26 tahun 2018. Hal yang paling mencolok dari perubahan seragam dinas ini yaitu dari segi warna ya. Seperti yang kita lihat saat ini kita masih memakai warna biru muda yang berganti menjadi abu-abu muda. Dan setelan bawahnya juga berganti biru tua menjadi abu-abu tua. Itu secara garis besar, secara umum, secara kasat mata ya, perubahannya itu yang paling mencolok itu warna, dan yang kedua itu yang paling mencolok yaitu perubahan pada tanda pangkat dan tanda jabatan. Tanda pangkat dan tanda jabatan. Kenapa dirubah? Ya mungkin karena isu-isu yang terdengar di masyarakat terkadang bingung membedakan ya, karena kita diyakini oleh masyarakat seragam dinas kita yang biru muda ini yang diatur di Permenkumham nomor 26 tahun 2018 ini mirip sekali dengan salah satu instansi ya, lain ya selain Kemenkumham. Ya salah satunya bisa sebut saja kita instansi Angkatan Udara. Banyak masyarakat menilai sulit membedakannya kan karena hampir mirip ya. Jadi mungkin salah satunya itu. Dan kalau memang dilihat dari kebutuhan memang sudah seharusnya diganti baju dinas kita menjadi baju dinas yang terbaru dengan warna baru ini, dengan lebih fresh dan dengan misi-visi yang baru, semangat yang baru untuk memajukan organisasi di Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia ini. Keren banget ya. Tapi aku nih masih penasaran ya Pak Asep, kenapa warna yang dipilih itu akhirnya warna abu-abu? Kenapa nggak warna pink atau kuning atau warna-warna cewek kue gitu kayak lilac? Itu kenapa Pak Asep? Untuk warna tadi dipilih warna abu-abu muda dan abu-abu tua, ternyata dijelaskan secara jelas di Permenkumham nomor 24 tahun 2022 tersebut. Itu ada filosofinya Mbak Ines. Oh, ada filosofinya. Ya, Jadi bukan sembarangan pilih warna ada ya artinya Pak. Warna itu. Yaitu yang pertama itu ya mandiri, bijaksana, netral, berwibawa, dan bertanggung jawab.
Itu warna dasar dari filosofi yang dipilih untuk seragam dinas Kementerian Hukum dan HAM. Dengan berlakunya Permenkumham yang baru, ada nggak sih Pak Asep perubahan pakaian dinas harian dari yang lama? Itu jenis-jenisnya maksudnya. Oh iya, baik. Kalau ini perubahan tuh ada pasti. Yang salah satunya yang paling mencolok yaitu ada di ini pakaian dinas harian ya. Pakaian dinas ya harian. Baik. Sebelum kita membahas secara lengkap, kita kasih dulu nih informasi kepada masyarakat ya, jenis-jenis pakaian dinas di Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia, yaitu yang secara garis besar pakaian dinas Kementerian Hukum dan HAM itu ada 3 jenis, yaitu yang pertama itu pakaian dinas umum, yang kedua itu pakaian dinas khusus, dan ketiga pakaian dinas lainnya. Nah, kita bahas pakaian dinas umum. Ya, umum. Nah, pakaian dinas umum itu terbagi lagi menjadi 4 pakaian dinas, yaitu pakaian dinas harian 1, pakaian dinas upacara, pakaian dinas harian, PDH atau PDH, pakaian dinas lapangan, yang ketiga, dan yang keempat itu pakaian dinas Korps Pegawai Republik Indonesia. Nah, dari keempat ini terbagi lagi menjadi beberapa bagian, yaitu yang pertama itu yang pakaian dinas upacara itu ternyata ada 2 jenis, tergantung pemakaiannya, tergantung digunakannya pada saat acara apa, itu nanti bisa dibaca di Permenkumham nomor 24 secara rinci ya. Saya hanya menjelaskan secara garis besarnya saja, yaitu kalau pakaian dinas upacara itu ada 2 jenis, yaitu pakaian dinas upacara 1 dan pakaian dinas upacara 2. Jadi sekarang ada 2 ya pakaian dinas upacara? Ada 2. Kalau dulu kita cuman 1 ya Pak Asep ya? Iya. Nah, jadi, kalau dulu tetap 2, cuman berbeda warna saja dan berbeda atribut juga. Itu. Aduh, makin banyak nih ngeluarin duit jahit baju. Ya, itulah. Baik, saya lanjutkan yang kedua itu ya pakaian dinas harian. Nah, pakaian dinas harian ini juga terjadi perubahan dari pakaian dinas harian yang sebelumnya yang diatur di Permenkumham nomor 26 tahun 2018 yang kemarin itu ya. Terjadi perubahan. Yang kalau yang kemarin itu pakaian dinas harian kita pakai ini cuma 3 jenis ya. Pakaian dinas harian 1, pakaian dinas harian 2, dan pakaian dinas harian 3. Kalau di Permenkumham nomor 24 tahun 2022 ini menjadi 4 macam. Wah. Ya. Yang membedakan adalah yang ini jasa bergeser ya. Kalau kemarin kan pakaian dinas harian 1 itu yang dipakai oleh PIMTI, lengan panjang, kemeja, yang dipakai oleh PIMTI pada hari Senin dan Selasa. Yang pakaian dinas harian 2 itu yang dipakai oleh pejabat administrator ke bawah, yaitu eselon 3 ke bawah. Sampai ke tahap pelaksana? Ya, sampai tahap pelaksana itu pakaian dinas harian 2. Itu lengan pendek. Nah, lengan pendek itu membedakannya itu lengan pendek. Nah, yang untuk pakaian dinas harian ketiga itu lengan panjang. Sama atribut semuanya sama, yang membedakan hanya tangan pendek dan tangan panjang untuk PDH 2 dan PDH 3. Nah, beda kalau ini yang di peraturan menteri nomor 26 kemarin itu PDH 3 itu seragam putih. Nah, sekarang PDH 3 itu seragamnya tetap abu-abu muda tapi lengannya lengan panjang. Jadi untuk kedepannya apakah pegawai tidak pakai seragam putih lagi Pak Sep? Masih, itu diatur di ini pakaian dinas harian keempat. Jadi bergeser lagi. Bergeser ya, bertambah ya. Bertambah jadinya. Jadi untuk pakaian dinas harian 4 itu warna putih, kemeja putih dengan celana panjang warna hitam. Celana panjang warna hitam, kemeja putih lengan panjang, dan celana hitam panjang. Tapi kan pakaian dinas harian 2 dan pakaian dinas harian 3 itu kan sama ya Pak Sep ya? Yang beda kan cuma lengan panjang dan lengan pendek. Itu pemakaiannya di hari apa Pak Sep? Pemakaiannya tetap di hari Senin dan Selasa. Jadi boleh lengan panjang atau lengan pendek. Nah, untuk pakaian dinas harian 4 itu khusus dipakai untuk hari Rabu. Itu warna putih itu. Terus kalau yang untuk berjilbab berarti dari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat kami pakai jilbab apa Pak Asep warnanya?
Oh, disesuaikan dengan ini, dengan apa? Seragamnya. Kalau pakai putih ya pakai jilbab hitam. Kalau abu-abu? Kalau abu-abu pakai abu-abu tua. Abu-abu tua. Iya. Sama seperti kita pakai ini kan, jilbab ini sesuai biru dengan sesuai dengan warna roknya ya, ya. roknya. Jangan tabrak lari ya, nanti roknya warna abu-abu, jilbabnya warna hijau botol. Iya. Begitu. Nah, kita lanjut ya penjelasan ini itu untuk pakaian ini, pakaian dinas harian ya. Nah, ada Termasuk lagi ke yang pakaian. ketiga itu pakaian dinas lapangan. Nah, pakaian dinas lapangan ini digunakan oleh unit pelaksana teknis seperti pemasyarakatan dan imigrasi. Ya. Dan pakaian dinas lapangan ini juga ada dua macam. Yang pertama itu pakaian dinas ini PDL 1 dan pakaian dinas lapangan 2 PDL 2 itu berbeda. Kalau yang PDL 1 ini hitam-hitam ya, sesetel hitam, semuanya taktikal dengan panjang. Dan kalau untuk PDL 2 itu baju taktikal warna merah marun dan celana panjang taktikal warna kaki ya. Warna kaki itu bukan kaki ini ya. Warna itu krem warna gitu ya, krem ya, masuknya. seperti krem itu kaki dijelaskan di Permen nomor 24 tersebut. Nah, yang selanjutnya itu pakaian ini ya, Korps Pegawai Negeri Sipil ya. Seperti kita tahu bahwa Korpri. ya kita kan kalau acara-acara hari besar itu kan acara ya upacara hari-hari besar biasa memakai batik kopri ya, sesuai dengan sesuai dengan arahan dari Dewan Kehormatan Korps Pegawai Republik Indonesia ya, batik warna biru ya sekarang ya. Nah, itu semuanya seluruh pegawai negeri sipil wajib memiliki seragam tersebut. Nah, itulah macam-macam pakaian dinas umum ya di Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia. Jadi tadi ada pakaian dinas harian, pakaian dinas lapangan, ya pakaian dinas umum, pakaian dinas umum, upacara harian, dinas harian dan pakaian dinas lapangan, dinas lapangan. Ya, dan pakaian dinas Korps Pegawai Negeri. Dan pakaian dinas Korps untuk, ya, Pegawai untuk Negeri. kategori pakaian ini ya, pakaian dinas umum ya. Pakaian dinas umum, oke Pak Asep. Ada lagi yang pakaian dinas khusus, ada lagi. Oh, pakaian dinas khusus belum kita bahas. Ya. Nah, kita bahas saja ya, biar masyarakat tahu kan. Pakaian ini ada yang dua ini, bagian kedua besar nih. Pakaian dinas khusus. Nah, pakaian dinas khusus ini biasanya dipakai untuk acara-acara tertentu di Kementerian Hukum dan HAM dan penugasan-penugasan tertentu oleh pimpinan sesuai dengan kebijakan masing-masing pada Satker. Ya, di sini secara jelas dijelaskan di Permenkumham nomor 24 tahun 2022 itu ada 9 jenis pakaian dinas khusus. Yaitu yang pertama itu pakaian dinas sipil lengkap, itu pakai jas dasi merah, itu bisa dilihat di Permenkumham itu jelas itu spesifikasinya, atributnya. Yang kedua itu, tapi kita nggak pernah pakai sebelumnya Pak Asep. Ya, karena tugas-tugas tertentu dipakai sesuai dengan kebijakan khusus dan perintah pimpinan. Yang kedua itu pakaian dinas sipil harian. Nah, yang ketiga itu pakaian dijelaskan satu-satu aja ya. Pakaian dinas harian lengkap itu kita seperti pakai safari ya, satu setel baju, satu setel itu berwarna abu-abu tua. Yang sesuai dengan pemakaian juga sesuai dengan acara masing-masing ya, acara sesuai dengan perintah pimpinan masing-masing. Yang ketiga itu pakaian dinas pelayanan masyarakat. Nah, ini biasanya digunakan di pelayanan imigrasi, pelayanan masyarakat di pemasyarakatan, lapas rutan dan sebagainya. Nah, ini yang keempat itu pakaian dinas pembawa bendera petaka. Bendera petaka, ya, itu termasuk pakaian dinas khusus. Yang keempat itu pakai
kondisi seperti apa itu Pak Ya Asep? kalau ini Karena baru kalau- dengar juga ya, mungkin Iya. teman-teman sobat pengayoman juga baru dengar nih, pakaian dinas pembawa bendera petaka. Iya, ya jadi kan untuk petugas yang membawa bendera untuk acara-acara hari besar, HUT kemerdekaan Kemenkumham, nah itu pasti memakai baju khusus tadi, Oh, pakai dinas baik. khusus tadi untuk membawa bendera Pataka tadi. Oh, pataka. Ya, Pataka. Pataka, bukan petaka. Ya, Pataka. Nah, yang selanjutnya yaitu yang kelima itu yaitu pakaian dinas pengawal inspektur upacara. Nah, itu juga digunakan untuk upacara hari besar seperti salah satunya HUT Kemenkumham. Nah, yang selanjutnya yang keenam itu pakaian pengamanan, pakaian dinas pengamanan dan protokol. Nah, yang ketujuh itu pakaian dinas penyidik pegawai negeri sipil. Nah, ini menarik, pakaian dinas pegawai negeri sipil ini dia bajunya kemeja putih lengan panjang, memakai dasi merah dan celana hitam panjang. Nah, berbeda dasinya kalau dengan ini untuk pegawai perempuan. Dasinya dimodifikasi sedemikian rupa sehingga memuncul karakter yang yang indah dilihat nih. Kalau saya menilainya indah ya. Dihias ya Pak. Iya, Asep ya, dihias. Nah, dimodifikasi. yang terakhir itu yang ke-9 itu pakaian dinas untuk pengamanan untuk resiko tinggi yaitu high risk di lapas dan rutan. Di lapas Itu dan yang pakaian lengkap, pengamanan pakai helm, pakai itu ya. Atributnya semua atribut dijelaskan. Tidak bisa kita jelaskan di sini, bisa nanti masyarakat membaca sendiri di Permenkumham, atributnya lengkap di situ dijelaskan, ada baret, ada kacamata pelindung dan sebagainya. Baik, cukup Oke. banyak juga ternyata Pak Iya, Asep ya. Kalau nih. nggak kita bahas di podcast Pencari Ilham ini, mungkin sampai sekarang kita sendiri yang sobat pengayoman yang insan Kemenkumham, mungkin kita nggak tahu nih ada beberapa jenis saja. Ada berapa jenis pakaian dinas yang ada di Kementerian Hukum dan HAM Republik Ya. Indonesia? Ini pun belum selesai sebenarnya. Oh, belum selesai, Pak Asep, masih ada. Satu jenis lagi. Satu jenisnya itu pakaian dinas lainnya. Nah, pakaian dinas lainnya ini yaitu pakaian dinas yang dipakai oleh pegawai Kementerian Hukum dan HAM, yaitu pakaian dinas olahraga, pakaian dinas batik, Ya. dan pakaian dinas hamil untuk ibu-ibu yang sedang hamil, pegawai perempuan yang sedang hamil ya. Dan pakaian dinas tertentu. Nah, Luar biasa. ya pakaian dinas tertentu ini sebenarnya baru diatur ya, karena kan seperti kita tahu bahwa munculnya Permenkumham nomor 24 tahun 2022 ini ya, muncul lagi perubahan ternyata, yaitu Permenkumham nomor 9 tahun 2023 tentang perubahan dari Permenkumham nomor 24 Iya, benar banget Pak Asep. Itu tahun salah satu yang 2022 ya. sangat menjadi pertanyaan bagi semua sobat Iya. pengayoman mungkin Nah, ya. kita bahas juga di sini. Itu kenapa Pak Asep? Kenapa? Padahal kan Permenkumham yang baru diterbitkan itu belum berlaku. Iya, Tapi udah ada aja nih Permenkumham yang baru. ya. Jadi gini, Mai. Apa yang diubah dari terbitnya Permenkumham yang baru tersebut? Ya. Nah, terkait terbitnya Permenkumham nomor 9 tahun 2023 itu merubah ya, intinya tentang perubahan Permenkumham nomor 24 tahun 2022. Yang isinya kalau saya baca itu hanya merubah beberapa kode warna ya, beberapa kode warna yang tertuang di Permenkumham nomor 24 tahun 2022 tersebut, berubah kodenya dari A menjadi B gitu aja. Nah, itu saja yang berubah. Jadi kan tadi kan warna pakaian dinas kita Ya, abu-abu. Ya, mungkin warnanya ini abu-abu terang, mungkin agak dirubah abu-abu gelap ya. Spesifikasinya ini dijelaskan secara rinci, di situ ada kode warnanya. Kode Jadi warnanya hanya berubah ya. itu saja. Nah, terus ada beberapa pasal juga yang dirubah dan ditambah. Salah satunya tadi pakaian dinas lainnya tadi. Kan kalau di Permenkumham nomor 22 tahun 2022 itu pakaian dinas lainnya itu hanya olahraga,
olahraga, batik dan ini dan pakaian untuk ibu hamil. Nah, di Permenkumham nomor 9 ini ditambah lagi jadi batik, olahraga, pakaian ibu-ibu hamil dan pegawai ibu hamil dan ini pakaian dinas tertentu. Ini penambahannya poin D jadi ya, A B C D jadi. Nah, itu salah satunya penambahan itu dan juga antara pasal 26 ke 27 itu disisipkan pasal 26 menjelaskan tentang tadi penambahan pakaian dinas tertentu tadi. Dan ada satu lagi perubahan dari Permenkumham nomor 9 tersebut, yaitu pasal 32 ya, yang tadinya tanda pangkat untuk selain kepala satker itu list hitam ya, di tanda pangkat itu list hitam. Selain kepala satker, berarti ya, termasuk selain pegawai kepala biasa. satker, ya pegawai biasa. Menjadi tanpa list, hanya dirubah itu. Dari perubahan Permenkumham 24 2022 menjadi Permenkumham nomor 9 tahun 2023, hanya itu. Kalau saya pelajari hanya itu. Baik Pak Asep, tadi kan kita udah bahas mengenai pakaian dinas ya. Kalau untuk atributnya ada nggak nih Pak Asep yang berubah dari atribut yang lama? Ya, untuk atribut ya, seperti tanda pangkat dan tanda jabatan itu berubah juga. Nah, ini menarik karena kita bahas ini ya dari atas ke bawah ya, dari atas ke bawah. Dari kita bahas tanda pangkat dulu nih dari PIMTI, para PIMTI sampai ke pelaksana. Ya. Kalau di Permenkumham nomor 26 tahun 2018 itu untuk PIMTI ya, PIMTI eselon 1A, 1B, 2A dan 2B itu kalau kemarin itu tanda bintang sesuai dengan jabatan, sesuai dengan pangkat. Itu tanda bintangnya itu 5 sudut, bintang 5 sudut ya. Jadi seperti bintang 5 sudut ya. Kalau untuk 4 bintang yang tertera di bahu ini itu khusus untuk dipakai oleh Menteri Hukum dan HAM. Nah, untuk bintang 3 itu dipakai oleh Wakil Menteri, para eselon 1, 1A, 1B, staf khusus Menteri. Dan untuk bintang 2 itu untuk para PIMTI setara eselon 2A. Jadi Kakanwil, Kepala Biro dan lain-lain. Nah, kalau untuk bintang 1 itu untuk PIMTI setara eselon 2B. Jadi kepala kelas ini kepala divisi dan kepala kelas 1. Lapas kelas 1. Nah, itu. Nah, bintangan seperti saya jelaskan tadi, bentuk bintang itu berbeda dari yang 5 sudut menjadi 8 sudut. 8 sudut ya. Dan itu pun ada artinya, ada filosofinya kalau dijelaskan di Permenkumham nomor 24 tersebut ya. Ya, kenapa tiba-tiba dari 5 sudut menjadi 8 sudut ya Pak Asep? Iya. Pasti ada filosofinya juga. Ya, ada filosofi. Di situ filosofinya mengambil unsur alam ya, unsur alam kepemimpinan ya. Kalau ini bisa disebut itu hasta berata. Nah, itu bisa dibilang bahasa mana Pak Asep? Pasti ada filosofinya ya Pak Asep, kenapa berubah dari 5 sudut bintang menjadi 8 sudut bintang? Iya. Itu kenapa Pak? Ya, dijelaskan di Permenkumham nomor 24 tahun 2022 tersebut ya, ada filosofinya memang kenapa jadi 5 sudut menjadi 8 sudut. Nah, 8 sudut ini ada artinya. Di situ seperti dari bahasa Sanskerta ya, dijelaskan itu hasta berata, yaitu unsur alam kepemimpinan, yaitu dijelaskan di situ yaitu bumi, langit, api, samudra, bulan, bintang, angin, dan matahari. Wow, keren banget Pak Asep. 8 unsur alam semuanya terdapat di tanda bintang yang dikenakan oleh pejabat di Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia. Pejabat tinggi kita. Nah, itu pangkat yang tertinggi ya.
Nah, dan untuk para pejabat administrator eselon 3 ke bawah sampai pelaksana itu juga berubah. Untuk khusus untuk ini ya, untuk pejabat administrator. Kalau dulu di Permenkumham nomor 26 2018 itu untuk pejabat administrator eselon 3 itu bentuk perisai 4 ya, segi 4, perisai segi 4 sekarang diganti menjadi bentuk piramid ya, untuk piramid sesuai dengan pangkat dan golongan. Nah, kalau kalau pangkatnya itu 3B, pangkatnya itu pangkatnya 4B itu piramidnya itu 3 piramid. Nah, untuk pangkat 4A itu piramidnya 2, dan pangkat 3D itu piramidnya 1. Nah, itu jadi masyarakat bisa tahu nanti, oh ada yang memakai tanda pangkat itu, oh berarti piramidnya ada 1, berarti oh beliau pangkatnya 3D katanya. Kalau 1 3D, kalau piramidnya 2 berarti beliau pangkatnya 4A. Lanjut, Nah, untuk untuk yang pejabat ini, pengawas dan sampai pelaksana itu sama saja ya. Yang membedakan yaitu jabatannya. Kalau untuk pangkat pangkat seperti saya pakai ini, yaitu ini pangkat golongan 3. Golongan 3 itu warnanya itu emas. Warnanya emas. Ya, balok 2 ini berarti saya 3B. Kalau balok 1 berarti 3A. Kalau baloknya 4 berarti itu 3D ya, maksimal 4 ya Pak? Ya, maksimal 4. Nah, itu. Nah, kalau untuk golongan 2 itu sama seperti sebelumnya, diatur di Permenkumham 26 juga sama, tidak ada yang berubah. Warnanya itu perak ya, warna perak. Untuk golongan 2 itu perak. Kalau ini golongan 2A itu peraknya 1, baloknya 1, golongan 2B itu ini peraknya 2, dan seterusnya sampai 2D itu peraknya 4. Nah, ada juga golongan 1 ya. Golongan 1 itu baloknya itu warna merah. Nah, 1A, 1B, 1C dan 1D itu sama. Jadi tergantung nih, 1A itu 1, baloknya 1, 2 dan seterusnya itu sama. Nah, itu untuk tanda kepangkatan ya, biar masyarakat tahu nanti. Itu tanda pangkat yang digunakan di Kementerian Hukum dan HAM. Jadi masyarakat bisa langsung beliau itu ya mengenal identitas lah, identitas dari segi kepangkatan pegawai tersebut. Baik Pak Asep, dengan ini udah resmi berlaku ya Permenkumham 9 tahun 2023 tentang perubahan pakaian dinas dan atribut di Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia. Nah, tapi sobat pengayoman pasti pengen tahu banget. Baik, sebelum saya jelaskan itu ya kapan ya, kita juga belum tahu, belum ada secara resmi surat dari pusat kapan kita menggunakan pakaian dinas dengan warna yang baru tadi. Pada bulan Januari kemarin itu kita diwajibkan untuk mengisi data asesmen mandiri pakaian dinas. Jadi kita seluruh pegawai kantor wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Selatan dan bahkan seluruh kantor wilayah baik unit pusat dan daerah juga mengisi asesmen mandiri pakaian dinas tersebut. Itu untuk mendapatkan pakaian dinas ya, nanti sistemnya di dropping, namun kita diwajibkan untuk menginput ukuran baju, ukuran sepatu ya, nanti kita di dropping dari pusat. Itu kapan kira-kira Pak Asep? Itu diyakini Agustus selesai, insya Allah Agustus selesai kalau tidak ada halangan. Kita di dropping baju itu, nanti insya Allah kita sudah bisa pakai setelah Agustus. Alhamdulillah, berarti dropping ya Pak Asep? Ya, dropping. Makanya kita dianjurkan untuk mewajibkan untuk mengisi data asesmen pakaian secara mandiri ya. Baik. Pakaian dinas tersebut. Berarti untuk selama tahun 2023 ini kemungkinan besar kita bakal pakai pakaian dinas yang lama ya Pak Asep, masih pakai pakaian yang ini. Ya, menurut informasi dari pimpinan, kita dikasih kesempatan 1 tahun untuk memakai baju biru ini, baju sebelumnya
Nah, dan di 2024 sudah wajib memakai pakaian dinas baru sesuai dengan Permenkumham nomor 9 tahun 2023. Terima kasih banyak Bapak Asep atas kesempatan ini. Jadi Sobat Pengayoman bisa dapat jawaban nih mengenai isu yang beredar mengenai pakaian dinas kita yang akan segera berganti. Itu dengan berlakunya Permenkumham 9 tahun 2023. Dengan begitu, dengan berubahnya warna pakaian dinas kita, semoga kita juga bisa menerapkan filosofi-filosofi yang ada di pakaian dinas harian kita yang baru nantinya. Baik Sobat Pengayoman, sampai di sini kesempatan kita kali ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube Kemenkumham Sumsel untuk podcast Pencari Ilham berikutnya. Saya Anastasia Oswari dan Asep Aliman. Mohon undur diri, apabila ada kesalahan kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.